SIMA UI tahun 2019 tentang elektrokimia. Perhatikan data potensial reduksi standar beberapa senyawa sebagai berikut. Reaksi oksidasi platinum akan berlangsung spontan jika digunakan oksidator. Untuk mengerjakan soal ini kita harus tahu reaksi yang berlangsung spontan itu yang bagaimana begitu ya. Nah, reaksi spontan itu jika SL sama dengan E katoda min E anoda itu harus bernilai positif ya. Nah, apabila nanti nilainya negatif berarti reaksinya tidak berlangsung spontan ya. Kita tahu bahwasanya katoda mengalami reaksi reduksi sedangkan anoda mengalami oksidasi. Kalau kita singkat yaitu ANOK karet. Anoda oksidasi, katoda reduksi ya. Dalam soal diminta reaksi yang berlangsung spontan. Artinya SL-nya kan harus positif sehingga E katoda harus lebih besar dari E anoda. Jadi E katoda itu harus lebih besar dari E anoda agar didapatkan nilai positif ya. Langsung saja masuk ke soal di sini, reaksi oksidasi platinum. Nah, reaksi oksidasi itu adalah anoda ya. Di sini sudah ada yaitu ANOK. Anoda itu oksidasi. Berarti kita tulis anodanya adalah platinum. Akan berlangsung spontan jika digunakan oksidator. Kita tahu bahwasanya oksidator itu adalah zat yang mengalami reaksi reduksi. Artinya katoda apa saja begitu ya yang dapat berlangsung spontan jika anodanya adalah PT begitu ya. Kalau kita lihat PT itu memiliki potensial reduksi sebesar plus 1,2. E katodanya harus lebih besar dari E anoda. Maka kita mencari katoda yang lebih besar dari 1,2 yaitu ini ya, Cl2 dan MnO4-. Untuk NO3- dan ClO- itu tidak akan berlangsung spontan ya, karena potensial reduksinya itu lebih kecil dari PT12, maka nanti akan menghasilkan SL yang negatif nilainya. Oleh sebab itu reaksinya nanti akan tidak berlangsung spontan. Berarti kemungkinannya adalah Cl2 dan MnO4-. Sehingga kemungkinan jawaban yang paling tepat itu adalah yang nomor 2 dan nomor 4. Namun kalau kita lihat di sini yang nomor 2 adalah Cl-. Nah, apabila nanti misalkan kita reaksikan ya pada PT dengan Cl-. PT itu kan akan menghasilkan PT12 ini ya. Terus kemudian yang Cl- akan menghasilkan Cl2 ini ya. Nah, ini harusnya Cl-. Maka ini plus Cl2 begitu ya. Nah, kalau kita hitung bilangan oksidasinya PT itu adalah 0, PT2+ adalah plus 2. Nah, sedangkan Cl- di sini adalah minus 1, Cl2 adalah 0. 0 ke plus 2 artinya naik ya. Reaksinya adalah oksidasi. Ini sudah benar ya sebagai anoda kan. Nah, kemudian Cl- min 1 ke 0 meningkat juga ya, namanya adalah oksidasi. Oksidasi itu anoda ya. Nah, dari sini Cl- itu tidak bisa digunakan sebagai oksidator, harusnya adalah Cl2 begitu ya. Oleh sebab itu yang nomor 2 ini bukan sebagai oksidator ya. Berarti ini salah. Nah, sedangkan yang MnO4- kalau kita reaksikan ya, MnO4- itu akan menghasilkan Mn2+ ya. Kita nggak perlu tulis lengkapnya ya. Kita tulis sebagian reaksinya saja. Ditambah dengan PT sebagai anodanya ya, menjadi PT2+. Kalau kita hitung untuk bilox dari Mn, ini O nya min 2 berarti min 8. Min 8 pindah ruas jadi plus 7 ya. Terus kemudian PT 0, Mn2+ adalah plus 2, PT2+ adalah plus 2. Mn di sini adalah reaksinya reaksi reduksi ya, karena biloxnya itu turun atau sebagai katodanya. Kemudian kalau yang PT sebagai anoda, yaitu reaksi yang mengalami oksidasi ya. Ini reaksinya sudah benar ya, artinya
anodanya itu PT, kemudian katodanya adalah MnO4-. Nah, sedangkan kalau kita misalkan PT-nya direaksikan dengan Cl-, nanti reaksinya oksidasi semua ya, sehingga nomor 2 ini kurang tepat gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah 4 saja. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai konten ini, mohon di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.